Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa agar kegiatan konseling kelompok ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok, ya kan? Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling kelompok adalah sebuah layanan, salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana kita satu anggota kelompok ini mendiskusikan atau membicarakan sebuah masalah, ya, sebuah masalah yang dialami oleh kalian sebagai anggota kelompok. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengentaskan masalah yang kalian miliki. Namun apabila nanti kalian merasa tidak pede atau merasa tidak enak untuk mengungkapkan masalah di sini, nanti bisa konseling individu dengan saya. Seperti itu. Kemudian nanti di sini pelaksanaannya yaitu saya akan mengungkapkan hasil dari asesmen yang saya punya, yang saya dapatkan. Kemudian nanti akan saya tawarkan kepada kalian siapa yang memiliki masalah lebih urgent di sini untuk dibahas kepada kita semuanya. Kemudian nanti akan kita atasi secara bersama-sama. Seperti itu. Kemudian di sini asas yang harus kita pegang yaitu yang pertama kita harus menjaga asas kerahasiaan. Ya, di sini setuju semua untuk menjaga kerahasiaan? Setuju ya. Ya. Jadi apa yang kita katakan di sini jangan sampai keluar sampai ke yang lain. Seperti itu ya. Yang kedua asas norma. Ya, di sini walaupun kita emosional terhadap masalah, kita menanggapi masalah dengan rasa jengkel, rasa seperti apa, tetapi harus sesuai norma yang berlaku. Jangan menggunakan kata-kata kasar, kemudian jangan menggunakan umpatan-umpatan yang bisa menyakiti orang. Ya, seperti itu. Di sini yang paling penting kita harus menjaga asas kerahasiaan. Baik. Sebelum kita berkenalan, kita melaksanakan janji kerahasiaan dulu. Ya, itu ikuti kata-kata saya ya. Janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Saya akan berjanji untuk tidak membocorkan atau menceritakan masalah yang diangkat dalam konseling kelompok ini kepada orang lain. Oke, terima kasih yang sudah berjanji. Baiklah, untuk kita menjalin keakraban, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Kurniawan atau bisa dipanggil Adit ya, sebagai pemimpin kelompok di sini. Kemudian perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Hadi, bisa dipanggil Hadi. Ya, ini dari kelas berapa? Reguler. Nah, semester 1 reguler. Kemudian sebelahnya. Nama saya Danu Kurniawan, bisa dipanggil Danu, dari kelas TK reguler semester 3. Semester 3. Kemudian ya, saya Muhammad Maulana, bisa dipanggil Reva, dari kelas TK reguler. Dari semester 1. Mas ya kan? Saya juga bisa dipanggil Sidik, saya dari 5 reguler. Semester 5, semester 3 ini cutting ya. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Lukiana Ramawati, biasa dipanggil Luki, dari semester 3 reguler B. Semester 3. Satu terakhir. Perkenalkan, nama saya Hadi, bisa dipanggil Hadi, dari TK reguler 3B. Semester 3. Berarti semester 1, ini semester 3 ya. Bagaimana nih perasaan di semester 3? Semester 1 dulu deh. Bagaimana perasaannya kuliah berbeda dengan masa SMA?
rasanya ya sangat menyenangkan, mendapatkan tantangan baru, merasa tertantang, ya. Merasa tertantang. Merasa ada yang berbeda ya antara kuliah sama masa SMA. Beda. Kalau di SMA itu materi itu ya tahu kan, tapi kalau kuliah itu mencari materi sendiri. Ya. Jadi kalau SMA itu kan sudah ada bukunya, sudah pasti itu yang dihafalkan. Kalau kuliah itu mencari sendiri ya, yang merasakan kemandirian ya. Kemudian ya dari semester 3 nih, dari Mas Dadu. Mulai tegang sih karena mulai tugas mulai banyak dan mulai kesulitannya itu semakin naik. Semakin tegang. Kesulitannya semakin naik. Contohnya kesulitannya seperti apa? Sebenarnya kalau dari semester 1 itu kan belum ada kita kerja lapangan, kita belum pernah ke sekolahan, ke SMA atau ke SMP. Tapi kalau sudah mulai semester 3 itu sudah mulai kita terjun langsung ke SMK, itu kita langsung ke SMP, kita ngajar, memberikan bimbingan konseling ataupun juga memberikan materi mengenai pengembangan karir seperti itu. Oh iya, jadi sudah mulai terjun ke lapangan ya semester 3. Baik, yang dari semester 5? Di semester 5 ini kesulitannya kita praktek di lapangan. Jika memang teori dari semester awal itu tidak kuat, pasti dalam prakteknya pasti akan mengalami kesulitan. Tapi kalau teorinya matang, terus kita public speakingnya bagus, pasti prakteknya. Oh iya. Jadi setiap tataran semester itu ada kesulitannya sendiri-sendiri ya. Apalagi ini menjelang tanggal 14 ya, kita sudah mulai semesteran ya, nanti naik ke kakak ya, menjadi semester 2, menjadi semester 4, yang semester 5 menjadi semester 6, tantangannya akan lebih jauh tinggi lagi. Seperti itu. Merasa salah jurusan enggak? Enggak. Ya. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya dari semester 1 maksudnya ada sih. Ya. Sangat menyenangkan. Kayaknya ilmu sosial itu ilmu bermasyarakat ya. Kalau ilmu saintek kan itu kan ilmu hitung, ilmu matematika gitu kan agak pusing nih. Tapi jangan berpikir kalau BK itu tidak ada statistik, tidak ada matematika, ternyata ada. Ya, semua ilmu itu pasti ada. Tapi lebih ringan daripada yang lain. Seperti itu ya. Semester 1 dinikmati masa-masa perkuliahannya, kemudian untuk semester 3 ya mulai mulai stresnya, tapi kan stres bahagia. Nanti kan kalau kalian dapat nilai A kan juga senang sendiri. Untuk yang semester 5 tambah semangat, kurang sebentar lagi, kurang satu kalender lagi kita SPD kan. Kalender 2023 itu semester 6 sampai semester 7, nanti kalender 24. Amin. Semoga kita bisa lulus tepat waktu ya. Oke. Seperti itu saya jelaskan lagi mengenai layanan konseling kelompok ya. Jadi layanan konseling kelompok adalah layanan di dalam bimbingan konseling ya. Salah satu layanan di dalam bimbingan konseling di mana kita akan mengentaskan masalah yang kita miliki, yang anggota kelompok miliki. Kemudian nanti akan saya beri kesempatan untuk kalian untuk untuk mengungkapkan masalah yang sekiranya lebih urgent daripada masalah yang saya miliki. Seperti itu. Kemudian di sini apakah sudah siap mengikuti konseling kelompok semuanya? Siap ya. Tidak ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kontrak waktu ya. Jadi kita akan melaksanakan konseling kelompok kira-kira 30 sampai 60 menit. Apakah setuju? Setuju. Seperti itu. Tadi kontrak waktu harusnya saya sampaikan di bagian atas, tapi karena kita terlalu excited untuk mengikuti ini ya. Yang penting kita sudah melakukan kontrak waktu agar kegiatan ini dapat berjalan. Oke, baiklah saya mulai seperti ini. Berdasarkan hasil asesmen ya. Di awal kan kalian sudah mengisi need assessment ya. Dari hasil asesmen yang saya peroleh bahwa di sini itu kalian memiliki masalah yang sama. Makanya saya kumpulkan jadi satu kelompok, yaitu kalian memiliki masalah, kalian sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain.
sebelum kita membahas masalah itu, saya tawarkan nih, apakah ada yang ingin mengungkapkan masalah yang lain yang sekiranya aku lebih penting untuk diselesaikan. Saya Oh, seperti apa? kalau saya sendiri itu susah bersosialisasi itu ketika di luar kampus ya. Ketika di luar kampus itu kan dituntut kita bisa beradaptasi. Ketika di kampus itu bisa, tapi ketika di luar itu saya benar-benar seperti seonggok kayu gitu, nggak terlihat dimanapun di warga ataupun di teman-teman saya yang lain itu mendiamkan saya karena saya kurang beradaptasi seperti itu. Jadi Mas Danu itu merasa tidak bisa bersosialisasi dengan orang di luar kampus seperti itu ya. Padahal seperti itu Mas Danu. Kehidupan pertama kita kan di keluarga ya. Nah, kenapa sih Mas Danu itu sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain? Dengan orang lain atau dengan keluarga? Lebih ke masyarakat gitu ya. Kalau dengan keluarga itu pasti kita udah lebih dekat gitu. Tapi kalau untuk ke masyarakat ataupun ke teman saya yang di luar kampus itu masih terlalu susah gitu. Kalau mau bicara itu kayak susah banget, berat mau bicara bareng gitu. Kadang juga ketika kita ngumpul gitu saya lebih pendiam, lebih diam. Oh, kemudian eh, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan Mas Danu itu jadi malu, jadi pendiam ketika di luar? Ada itu nervous pertama, kayak merasa diri sendiri itu kurang gitu Kak. Agak beda ini dengan circle sana, beda dengan teman yang lain gitu, merasa berbeda gitu. Jadi lebih ke diri saya tuh lebih ke introvert gitu, lebih menutup diri kadang-kadang ketika ada orang yang mengajak saya bicara ya. Pembicaraan saya cuma sekedar ya, tidak, oke, baik. Jadi pertanyaan tertutup ya jawabannya seperti itu. Jawabannya ya. Kemudian itu faktor yang menyebabkan Mas Danu itu menjadi. Kemudian uh, kemudian faktor apa sih yang menyebabkan Mas Danu itu bisa bersosialisasi di kampus? Pertama, lingkungan dari kampus itu teman-teman semuanya homey. Maksudnya apa? Ketika saya ajak bicara ataupun mereka mengajak bicara saya itu sudah berbeda gitu. Mereka seperti mengajak saya, benar-benar mengajak saya untuk berbicara, berkomunikasi. Jadi ketika saya di rumah, maksudnya di masyarakat maupun di kampus itu jauh jelas berbeda. Di kampus lebih homey, orang-orangnya baik gitu, lebih mengajak gitu loh. Berbeda dengan kayak yang di jalan maupun di teman-teman saya di luar, karena banyak yang bertanya itu hanya kayak sekedar ya formalitas aja seakan saya ada di sana, tapi sedangkan kampus itu benar-benar saya itu ada di sana, saya benar-benar dihargai di sana. Seperti itu. Jadi makanya dari hasil net assessment yang saya dapatkan, Mas Danu itu memang hasilnya valid ya. Memang Mas Danu itu sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan di luar kampus. Tapi kan tidak bisa serta merta ketika Mas Danu itu kuliah di event kemudian langsung kenal sama teman-temannya, langsung bisa bersosialisasi. Hal apa sih yang pertama kali dilakukan ketika Mas Danu itu sekarang semester 3 ya? Iya. Ketika Mas Danu itu semester 1, hal apa sih yang dilakukan Mas Danu untuk bersosialisasi? Pertama kali itu sebenarnya tetap biasa saya bilang dari awal saya introvert gitu. Ketika masuk pun saya juga tetap membawa gitu introvert saya itu ke dalam kelas. Ketika itu saya nggak ada yang mengajak bicara, tapi tiba-tiba ada salah seorang yang mengajak bicara dengan saya. Dan itu benar-benar pertama kali saya ngobrol panjang. Saya nggak ngobrol cuma 1-2 menit atau jawabannya dan tidak, tapi benar-benar panjang gitu sampai kita pulang sekolah, pulang kampus pun kita masih ngobrol, masih kontak-kontak. Itu awal yang membuat saya kayak di kampus ini adalah rumah saya dan juga tempat saya untuk berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan juga membangun relasi dengan teman-teman yang lain. Apakah Mas Danu tidak menemukan sesosok seperti itu di dalam masyarakat? Tidak ada. Bahwa sosok itu yang membuat Mas Danu itu menjadi lebih semangat, kemudian menjadi lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman sekelas. Kemudian pernah nggak sih Mas Danu di dalam kelas itu yang namanya hubungan kan tidak berjalan lurus terus ya, di dalam kelas itu terjadi stres, kemudian terjadi tidak berselisih paham seperti itu, pernah sering banget teman, bahkan tuh karena kan saya terlalu polos gitu ya, introvert tapi terlalu polos, terlalu bisa dibilang agak kurang egonya lebih tinggi gitu. Jadi ketika saya di kelas itu
banyak orang yang memanfaatkan dia, bukan banyak sih, hanya beberapa orang yang memanfaatkan saya. Misalkan tugas ataupun mengantarkan seseorang itu saya sampai dia suruh mengantar sampai sejauh dari rumah saya. Rumah saya itu kan pintu depan di sini, tapi ketika saya disuruh teman saya itu sampai ke daerah yang jauh yang nggak saya kenal gitu. Nah itu dengan polosnya saya juga mau gitu. Jadi sering kayak dapat hal yang negatifnya itu seperti itu, sering dimanfaatkan gitu. Jadi sulit mengatakan tidak ya. Iya, sulit mengatakan tidak ya. Berarti itu pun kalau menurut saya juga hubungannya tidak baik Mas Danu. Jadi kan apa namanya, Mas Danu itu bisa bersosialisasi dengan teman, namun tidak dapat tidak dapat untuk mencegah, tidak dapat untuk mengatakan tidak seperti itu. Nah, kemudian apakah bisa Mas Danu menciptakan situasi yang nyaman, yang kondusif di lingkungan sekitar Mas Danu? Di lingkungan sekitar itu terkadang ya, kadang ada situasi yang membuat saya itu bisa untuk komunikasi, tapi kadang juga ada situasi yang membuat saya itu nggak bisa gitu. Saya mau maju nggak bisa, mau pergi juga nggak bisa gitu. Tapi kalau ketika di kampus itu rata-rata semua situasi itu bisa, artinya saya bisa berkomunikasi tanpa mengandalkan situasi itu. Banyak bantuan ketika ada di kampus. Kemudian untuk hubungan Mas Danu di dalam kelas, di dalam kampus itu tidak ada masalah ya? Yang ada masalah kan ketika berhubungan dengan sosial seperti itu kan. Apakah Mas Danu sudah mencoba dari diri menghadirkan sesosok itu di dalam masyarakat, atau Mas Danu sendiri yang menjadi sesosok itu di dalam masyarakat? Sudah mencari ya. Kalau untuk diri sendiri untuk keluar dari itu semua kayak belum bisa. Tapi kalau untuk diri saya mau mencari orang seperti itu sudah sering saya lakukan, tapi itu tidak membuahkan hasil. Banyak yang kayak masih menjauhi saya, bahkan saya berusaha ajak bicara pun tetap susah, mereka tuh tidak mau balik komunikasinya itu dengan. Menurut Mas Danu nih, apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak mau bersosialisasi dengan Mas Danu? Apakah memang Mas Danu itu yang kurang pendekatan kepada mereka, atau mereka yang menjauhi, atau seperti apa? Ya, yang pertama pasti kurang pendekatan saya. Yang kedua, karena saya sudah di sana sudah dikenal sebagai orang yang introvert, artinya orang yang pendiam, itu mereka sudah tahu bahwa saya pasti nggak asik nih, pasti nggak asik dijak ngobrol nih, pasti nggak enak nih. Akhirnya mereka menjauhi saya. Itu dua faktor itu sih yang menurut saya mereka itu tidak mau berkomunikasi. Di masyarakat, Mas Danu itu mengikuti organisasi-organisasi masyarakat? Mengikuti, bahkan kan kita ada perkumpulan muda gitu. Ketika saya mengikuti perkumpulan muda itu, saya benar-benar tidak diikutkan sebagai organisasi, hanya anggota, dan bahkan saya nggak pernah dikasih tugas gitu karena mungkin keintrovertan saya, akhirnya jadi saya nggak diberi tugas apapun. Kemudian pernah nggak sih Mas Danu itu mencoba mengutarakan, ini loh aku bisa, ini loh aku mampu, aku bisa menjadi ketua, bahkan bisa menjadi anggota, atau bisa menjadi seksi-seksi dan lain sebagainya? Pernah, jadi ketika itu ada acara atau ada event di kampung saya, nah itu saya berusaha masuk ke dalamnya meskipun tadi tugas. Saya berusaha membaur, namun kayak orang-orang masih kurang respect dengan saya. Saya sudah berusaha untuk saya ada gitu, saya ada dan saya bisa, tapi kayak masih dipandang sebelah mata sama orang lain. Jadi Mas Danu di sini sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Namun di sini respon anggota keluarga Mas Danu hanya ibu saja yang support, yang lain tidak mensupport saya, bahkan kakak itu malah lebih menjatuhkan. Ada juga faktor dari keluarga ya, untuk mendukung Mas Danu agar tidak keluar dan tidak bisa bersosialisasi. Baiklah, di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa Mas Danu ini mempunyai masalah di bidang sosial ya Mas Danu, di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi Mas Danu itu dikenal sebagai orang yang introvert, pendiam, kemudian tidak dapat bersosialisasi dengan orang lain, tapi di lingkungan masyarakat kamu, dalam lingkungan kamu aman karena sudah ada sesosok tadi ya, sosok orang yang bisa menginspirasi Mas Danu, bisa bisa membuat Mas Danu semangat, bisa membuat Mas Danu menjadi cerewet gitu ya, seperti itu. Kemudian apakah benar seperti itu masalahnya? Iya betul. Ya, betul. Kemudian
masalah seperti itu, sebaiknya Mas Danu itu menghadirkan sosok itu, Mas. Ya, sebaiknya menghadirkan sosok itu, kemudian apa namanya, bisa mencoba lah bersosialisasi, tidak langsung harus kelihatan bisa menjadi ketua atau apa, tapi bersosialisasilah dengan orang. Saran dari saya. Jadi Saya mau bicara itu ada harus berpikir positif bahwa masyarakat tuh tidak selamanya tidak mendukung Anda. Kemudian lebih percaya diri lagi lah, percaya dengan diri. Pasti kalau Anda mencobanya lagi dan lagi, pasti akan masyarakat akan terbuka dengan Anda. kemudian dari Dari saya ya itu ya. Mas, dari Mas Danu kan punya teman-teman di kampus, Mas. Iya. Nah, sekali-sekali coba diajak main ke rumah, biar tetangga-tetangga Mas Danu itu melihat ini loh keakraban saya dengan teman-teman saya. Buktikan pada tetangga-tetangga Mas Danu bahwa saya itu walaupun introvert, ketika saya dekat dengan seorang itu bisa membuat nyaman saya. Ini saya yang sebenarnya. dari Jadi dari saya juga lebih percaya diri dan lebih berusaha beradaptasi. Misal di lingkungan A, kamu harus bisa menyesuaikan di lingkungan A. Misal di B, kamu juga bisa menyesuaikan di B. Memang gak gampang, tapi udah ada effort itu udah gampang. terakhir Saya saran saya mau memperluas lingkup pergaulan itu. Jadi tidak hanya di daerah Mas Danu aja gitu, dari luar-luar cari pergaulan yang positif. Jadi ini adalah saran-saran dari kami. Apakah yang kira-kira saran mana sih yang paling cocok untuk dilakukan oleh Mas? Yang paling pertama sih Kak Cici, jangan mengajak teman itu benar juga sih. Saya pikir juga ketika orang lain lihat saya, oh saya berinteraksi dengan orang lain, itu sepertinya akan lebih dipandang dengan masyarakat. Kemudian juga dengan Mbak Luki ya, Mbak Lukiana menyarankan untuk lebih pede. Oke, itu merupakan salah satu juga faktor yang mungkin saya sulit untuk saya lakukan gitu, karena insecure itu pasti sering dialami seseorang. Begitu ya. Jadi saran dari Mas Dik sama Mbak Luki yang akan dilaksanakan terlebih dahulu Mas Danu. Baik, setelah kita melaksanakan counseling kelompok pada hari ini, bagaimana Mas Danu sudah mendapatkan saran-saran yang positif? Sudah ya. Akan dilakukan kira-kira kapan? Besok. Besok ya. Kira-kira akan dilakukan ya. Kemudian saya akan tanya nih satu persatu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan setelah mendapatkan layanan ini? Saya sangat merasa senang dengan pengalaman konseling kelompok. Kemudian Mas Heru, Kalau saya kan rasa jadi teratasi gitu, jadi lebih perasaan lebih tenang, jadi lebih tahu kedepannya harus gimana. kemudian dapat ilmu ya. Rasa senang bisa membantu orang dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian Merasa berbunga-bunga. bunga seperti bajunya ya. Iya. Yang terakhir, Ini saya juga senang sih dapat membantu Mas Danu. jadi perasaannya tuh positif semua ya Mas Danu. Alhamdulillah perasaan teman-teman di sini namanya positif semua. Kemudian apa sih yang kamu pahami setelah mendapatkan layanan counseling kelompok ini? Itu dapat wawasan tentang kepercayaan diri sendiri. Saya sih lebih ke bersosialisasi itu perlu juga kita tidak hanya di satu tempat, tapi juga harus di tempat lain. Mendapatkan Tidak merasa bisa bersosialisasi. bisa bersosialisasi dari Mas Dik, Penerimaan diri terhadap perilaku masyarakat. mengakhiri. Kemudian Jadi tahu bagaimana bersosialisasi yang baik. dari terakhir Sama-sama sepakat. Nah, cara mengetahui sosialisasi yang baik cara
mulai bersosialisasi. Jadi di sini yang dipahami juga positif semua ya. Jadi yang dipahami juga sesuai dengan masalah yang kita hadapi pada hari ini. Jadi intinya dapat bersosialisasi dengan orang lain di masyarakat. Kemudian dari Mas Danu nih yang paling utama, apa yang akan kamu lakukan, Mas? Tadi sudah saya sebutkan ya, yang pertama itu pertama saya akan mengajak teman saya ya, karena itu di kampus adalah tempat saya mendapat tempat di sana. Jadi sehingga saya akan tunjukkan ke masyarakat bahwa saya itu bisa. Yang kedua, saya lebih percaya diri pada diri sendiri bahwa saya itu sama dengan mereka, saya nggak ada yang berbeda. Kemudian yang terakhir juga saya akan berusaha lebih untuk bisa bersosialisasi ya hanya di satu tempat ya, di kampus tapi juga di masyarakat dimanapun tempat itu. Seperti itu ya yang tadi akan Mas Danu. Di sini kita akan jadi saksi semuanya bahwa Mas Danu akan melakukan seperti itu. Ya, setuju? Setuju ya. Kemudian masalah Mas Danu yang dibahas pada hari ini jangan sampai kita bahas di kelompok atau orang yang lain sesuai janji kerahasiaan yang sudah kita bicarakan bersama. Oke, seperti itu. Baiklah, karena Mas Danu sudah mendapatkan solusi dan kita semuanya sudah mendapatkan solusi bersama-sama, maka kegiatan layanan konseling kelompok ini akan segera saya akhiri. Di sini saya akan meminta perwakilan untuk menyampaikan pesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Mungkin dari Mas Didik. Kesannya dari awal sudah seru dengan adanya sharing-sharing seperti itu. Lalu pesannya mungkin teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan. Jadi nanti di sini kan kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok lagi. Ketika nanti Bapak mendapatkan masalah, kemudian mendapatkan data kalian yang bermasalah, nanti akan kita laksanakan konseling kelompok lagi. Jadi sesuai evaluasinya tadi, ketika melaksanakan konseling kelompok diharapkan untuk lebih aktif menyampaikan pendapat. Kemudian jika ada yang benar-benar memiliki masalah yang berat, diutarakan saja. Namun kalau memang belum percaya dengan anggota kelompok yang Bapak kumpulkan, bisa saya tarik untuk menjadi konseling individu atau konseling perorangan dengan saya, seperti itu ya. Kemudian akan saya rencanakan kembali untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Bagaimana? Setuju ya. Oke, terima kasih untuk yang telah hadir dalam kegiatan konseling kelompok. Mas Danu sudah puas, sudah mendapatkan solusi. Oke, seperti itu ya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar Mas Danu dapat melaksanakan saran-sarannya tadi, kemudian agar kita dapat kembali ke rumah dengan baik dan kita masalah yang kita bawa dapat kita selesaikan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.